Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Rajalasan dengan NIM 2355301208 dari kelas 2 TIF, dan kali ini adalah video mengenai penjelasan dan cara pembuatan demo pada game Pong atau game pingpong ini. Nah, langsung saja kita masuk ke Unity Hub-nya. Nah, Unity Hub saya itu seperti ini. Pada main kameranya atau tampilan awalnya itu, di sini saya menggunakan dengan warna coklat karena saya tidak memilih warna hitam karena menurut saya itu terlalu gelap. Nah, lalu di projectionnya ini atau tampilan kamera ini, perspektifnya ini, ada saya di sini memilih dengan ortografik. Nah, ortografik. Nah, untuk buat posisinya ini saya pada sumbu X saya letak dengan 0,31 dan Y saya letak dengan -108 dan Z di sini dengan -10 gitu. Dengan ukuran dari main kamera ini yaitu 10, lalu di sini memiliki depth atau kedalaman itu sebanyak -1. Nah, pada player satu di sini saya beri warna dengan warna merah. Karena menurut saya warna merah dan warna biru itu warna yang sangat awam untuk orang pakai dan sangat terang, jadi tidak mengganggu, jadi mudah buat dilihat gitu. Nah, posisinya ini terdapat dengan -15 pada sumbu X dan Y dan Z itu terdapat pada sumbu 0. Nah, untuk buat pembuatannya itu tinggal di sini aja kita klik kanan di bagian ini, bagian hierarki ini, lalu kita klik empty, empty gitu. Nah, dari klik empty inilah bisa kita buat player, ball, player, walls, game manager, trajectory, dan lainnya gitu. Atau bisa dari sini juga, kalau misalnya objeknya itu mau objek 2D, nah, kalau dia dalam bentuk sprites, ada dalam peta lingkaran kapsul, kalau dalam fisik, dia itu ada terdapat static sprite dan dynamic sprite itu, dan banyak yang lain. Namun di sini saya menggunakan create empty pada pembuatan player one dan player two gitu. Nah, pada player one di sini menggunakan juga materialnya itu ada sprite dengan ini default ya, sprite-nya default. Nah, lalu buat agar dia ini bisa digerakkan atas bawah, di sini saya gunakan kontrol dengan tombol W dan S gitu. Jadi ini dikarenakan dia di sebelah kiri, saya gunakan tombol W dan S. Nah, ini juga dia itu menggunakan rigid body, di mana dia itu kinematik. Kinematik ini eh, kinematik tidak dipengaruhi gaya. Jadi dia itu tidak akan berpengaruh pada gaya apapun gitu. Nah, jadi di sini terdapat di screen start awake. Nah, lalu di sini kita menggunakan script player control. Ini script ini player control. Nah, lalu di sini terdapat offset, size, dan lain segala macamnya. Sama juga seperti player kedua, seperti itu. Di sini karena di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri saya letak dengan sumbu -15. Lalu pada sumbu kanan, agar dia sama, saya letak pada sumbu 15. Namun ini sumbu yang positif itu. Jadi di sebelah kanan. Si pilih warna biru karena warna itu mudah dilihat. Lalu dia itu menggunakan rigid body dan body type-nya itu kinematik karena ia tidak dipengaruhi oleh gaya gitu. Nah, di sini ada sama juga. Nah, dikarenakan ini di sebelah kanan, jadi pada tombolnya atau player control script, agar kita bisa mengontrol player satu dan player 2 ini gerak atas bawah itu gimana, karena ini di sebelah kanan, saya gunakan tombol up button gitu, up arrow gitu, di bagian keyboard. Jadi kalau dia mau ke atas, saya tekan up, kalau dia mau ke bawah, saya tekan down gitu. Lalu di sini ada collider, dia itu menggunakan material fisik, material 2D yang kita ambil dari material yang bernama pingpong gitu. Nah, seperti ini, ada spreadnya juga, ini informasinya seperti ini. Attach body itu player 2, rigid body 2D. Nah, untuk bolanya, bola yang di sini saya sengaja mengambil warna putih dikarenakan ini cukup terang ya dan backgroundnya itu juga coklat, jadi mudah buat dilihat. Di sini dengan spread default. Nah, dia ini dinamik. Nah, dinamik ini artinya itu dipengaruhi oleh gaya gitu. Yang kita terdapat nanti pada ininya juga, pada script yang kita atur. Lalu dia menggunakan circle collider 2D dengan material bola pingpong. Jadi ini agaknya itu bola ini berbentuk dengan seperti dengan material bola pingpong. Lalu ini terdapat scriptnya, ball control. Lalu selanjutnya itu ball udah, ada walls. Nah, walls ini ada kita bagi dari jadi empat macam. Ada
kanan, kiri, atas, dan bawah gitu. Ini sama, cuman beda ini pada bagian peletakannya ya. Ini scale-nya ini sama dengan satu juga. Karena dia bentuk kotak atau kubus, kita gunakan box collider dengan tidak menggunakan material ini non. Nah, lalu pada size ini kita atur saja. Offsetnya ini kita atur juga. Ini min Y95. Lalu di sini size ini 33,6 gitu. Buat bagian bawahnya, kalau bagian atasnya, kalau bagian atasnya itu sama juga, cuma perbedaannya itu di bagian offset gitu. Karena ini di atas ya, jadi harusnya atas itu positif, jadi sumbunya kita gunakan 9,5. Kalau sebelah kiri karena dia negatif, jadi di offset bagian X-nya itu 17,3, sedangkan kalau di kanan dia menjadi 17,3, 17,3 tanpa negatif. Nah, lalu pada game manager, game manager ini terdiri dari banyak-banyak script yang kita telah buat sebelumnya, yang di mana yang pertama itu script player satu, terus yang kedua itu ada script player 2, dan yang ketiga itu ada script ball control. Nah, ball control. Nah, di sini saya maunya max score-nya itu ada 5 gitu. Jadi, kalau misalnya dia tidak 5, maka dia tidak akan menang gitu. Sedangkan di sini trajektorinya menggunakan script trajectory gitu. Nah, langsung saja kita masuk, kita save terlebih dahulu. Nah, masuk ke ball controlnya. Nah, ini adalah rentetan kode dari ball control. Nah, yang mana itu menggunakan private rigid body 2D. Biasanya private ini pasti tidak mudah buat diakses ya. Karena itulah kita adanya void gitu. Nah, ini berguna untuk mereset posisi itu menjadi dengan nol dengan transform position vector 20. Nah, lalu ini buat ininya juga push ball atau bola yang dorong ya. Dia akan bisa float. Ini dengan tipe data float ada random initial force. Nah, ini berupa rumus-rumusnya. Lalu di sini public void lagi kalau dia mau restart game, maka ia akan reset ball gitu. Nah, setelah dari 2 detik, maka ia akan mendorong bola lagi, memberikan gaya pada bola. Nah, ini ada game komponen, trajectory origin, dan restart game. Itu pada bagian ball control. Sedangkan buat player control, terdapat public keycode ini. Ini sesuai dengan yang saya atur tadi. Kalau ini atau bagian atasnya itu W, maka ke W. Kalau dia ke bawah S, jadi akan S. Ada tipe data lainnya, float, 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 float. Nah, lalu ini ada void on collision enter 2D, update, input key, vector 3 position. Nah, di sini kalau misalnya posisi rakit melewati batas atas, maka ia akan kembalikan ke batas atas tersebut. Ini ada increment score, buat penambahan score, reset score, dan public ENT score untuk mengembalikan nilai dari skornya. Lalu ada side wall, yaitu dinding samping. Nah, di dinding samping ini terdapat private game manager yang kita akan mengakses untuk game manager untuk skornya. Lalu ada another collider name dengan nama wall. Terus ini buat skornya dengan player increment score. Nah, jika eh, skor dari player itu lebih kurang dari game manager, maka ia akan merestart lagi kembali gitu. Itu. Lalu untuk trajectory, nah dia seperti ini. Ball collider, bola bayangan, for each, ada perulangan di sini, ada float, dot, draw ball, dan tuh. Maka hasilnya ketika dimainkan, dia akan dengan background berwarna coklat sedikit, player satu berwarna merah, dan player 2 berwarna biru, dan bolanya itu berwarna putih, dengan skor eh, minimal 5 ya, di sini. Oh, betul. Di sini buat bagian merah saya atur dengan W dan S untuk gerak atas dan bawahnya. Sedangkan untuk bagian biru, saya gunakan dengan up arrow dan down arrow. Nah, saya biarkan aja ini buat biru itu mendapatkan nilai 5 agar ia dapat keterangan player to wins. Nah, jadi kalau misalnya dia udah dapat poin itu 5, maka ia akan menampilkan keterangan bahwa player 2 atau siapapun yang mendapatkan poin 5 itu menang. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai game pingpong ini, bagaimana cara pembuatannya dan demo script. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.